Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sri Raini, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi. Di video kali ini, kita akan membahas hubungan menarik nih antara dunia pendidikan, khususnya di Indonesia, dan karya sastra klasik yang akan saya bahas, salah satunya yaitu novel Belenggu karya Armijn Pane. Nah, pernahkah kalian merasa bahwa sistem pendidikan kita ini terlalu fokus pada hafalan ataupun pencapaian akademik tanpa memberikan ruang untuk berpikir kritis? Nah, fenomena ini ternyata bukan hanya terjadi sekarang, tapi sudah lama mengakar dalam budaya kita, bahkan terefleksi dalam karya sastra Indonesia. Dalam dunia pendidikan, terutama di Indonesia, kita sering melihat bagaimana sistem pembelajaran di sekolah masih berorientasi pada hafalan dan pencapaian akademik yang kaku, bukan pada pemahaman mendalam atau pemikiran kritis. Misalnya, banyak siswa yang hanya menghafal puisi, rumus, ataupun pembelajaran lainnya hanya untuk membaca saja, tanpa benar-benar memahami maknanya atau relevansinya dalam kehidupan, dan hanya menjadikannya sebagai hal-hal sepele yang perlu mereka hafalkan lalu melupakannya begitu selesai. Ini salah satu tantangan dalam dunia pendidikan adalah bagaimana menciptakan sistem yang lebih inklusif dan memberikan kebebasan berpikir bagi siswa. Karena sistem pendidikan yang hanya berfokus pada prestasi akademik, aspek kreativitas dan pemikiran kritis sering diabaikan. Hal ini berlawanan dengan esensi sastra yang justru mendorong kebebasan berekspresi dan refleksi diri. Oleh karena itu, pengajaran sastra dalam pendidikan seharusnya tidak hanya berorientasi pada hafalan teks, tetapi juga pada pemahaman dan diskusi yang mendorong siswa untuk berpikir lebih dalam. Atau dari pendidiknya juga nih, ada yang selalu menggunakan metode ceramah atau monoton saat pembelajaran. Hal ini mencerminkan persoalan klasik dalam pendidikan kita, kurangnya ruang bagi kebebasan berpikir dan ekspresi individu. Contoh lain yang berkaitan dengan sistem pendidikan saat ini, tekanan bagi mahasiswa untuk memilih jurusan yang mungkin dianggap aman dan akan mengarah pada pekerjaan. Alih-alih berfokus pada bidang yang sesuai dengan minat dan bakat mereka justru ini merupakan bentuk pembatasan terhadap pemikiran dan kebebasan berekspresi. Mungkin ada beberapa orang juga yang dari keluarganya terpaksa atau entah itu dipaksa mengambil jurusan tertentu demi memenuhi ekspektasi sosial ataupun keluarga. Salah satu contoh yang relevan yang pernah saya baca adalah novel Belenggu karya Armijn Pane pada tahun 1940. Meskipun tidak secara eksplisit membahas dunia pendidikan, tapi novel ini tetap menggunakan tokoh-tokohnya untuk menggambarkan dampak pendidikan terhadap individu yang menunjukkan bagaimana masyarakat telah memberikan pengaruhnya terhadap tokoh-tokoh dalam novel. Nah, teman-teman, hal ini dapat dilihat dari bagaimana masyarakat dalam novel Belenggu memiliki ekspektasi terhadap para tokohnya. Di antaranya Sukartono, pemain utama yang disebut sebagai Tono, yaitu seorang dokter yang mencerminkan kaum terpelajar yang mengalami dilema antara pengetahuan yang ia miliki dan tekanan sosial yang dihadapinya. Dalam novel ini, Sukartono tidak menyukai profesinya sebagai dokter bukan karena panggilan jiwa, justru cenderung menyukai seni dikarenakan perasaan terikat pada norma dan harapan sosial membuatnya kehilangan kebebasan untuk menjalani kehidupan sesuai keinginannya. Terlihat bahwa pendidikan yang diterimanya tidak serta-merta membawa pada kebahagiaan atau kebijaksanaan dalam kehidupan pribadinya. Selanjutnya, tokoh Sumartini, istri dari Sukartono yang juga mengalami perasaan terikat dalam perannya sebagai istri. Meskipun ia memiliki pendidikan yang baik dan memiliki wawasan yang luas, tetapi terkurung oleh norma-norma tradisional yang menimbulkan konflik batin pada dirinya.
Dalam novel ini, Tini ingin mengabdi sebagai seorang pendidik di suatu tempat, namun banyak orang di lingkungannya yang membicarakan dan mengatakan bahwa seorang perempuan harus mengabdi atau selalu di rumah untuk suaminya, bukan malah ikut berorganisasi sesuai keinginan atau cita-citanya. Melalui kedua karakter dalam novel Lembu karya Arjin Pane menggambarkan bagaimana pendidikan dapat memberikan dampak yang kompleks pada individu. Hal ini bisa disandingkan dengan sistem pendidikan kita yang seringkali membelenggu kreativitas siswa dengan aturan ataupun tuntutan akademik yang kaku. Sama seperti Sukartono yang gelisah dengan belenggu kehidupannya, banyak siswa dan pendidik saat ini yang merasa terjebak dalam sistem yang tidak memberi ruang bagi ekspresi dan pemikiran yang lebih bebas. Pendidikan yang baik seharusnya tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan kemampuan untuk memahami serta beradaptasi dengan lingkungannya. Sayangnya, hal ini seringkali tidak terwujud karena adanya batasan budaya dan ekspektasi masyarakat yang membelenggu individu dalam peran-peran tertentu. Artinya, pendidikan dapat membuka wawasan dan memberikan kesempatan, tetapi juga dapat menimbulkan konflik batin dan perasaan terasing di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penting bagi sistem pendidikan kita untuk memberikan ruang lebih bagi kebebasan berpikir, pemahaman mendalam, serta ekspresi individu agar siswa maupun pendidik tidak merasa terbelenggu dalam sistem yang terlalu kaku. Mungkin cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.